Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 433. Meskipun keluargamu sangat kuat, di daerah ini, Carson tidak berani memprovokasi Pavilion Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nandu tahu tentang persaingan putra Anda di kota Nandu. Meskipun Dev Chen membunuh putramu, itu juga duel yang adil. Saya, Pavilion Wantong, membuat jaminan, dan semua biksu menekan taruhan mereka. Dapat dimengerti bahwa Anda sangat ingin membalaskan dendam kematian putra Anda. Tapi jika kamu membawa orang-orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kau tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Anda dapat membunuh Dev Chen itu di atas ring, jadi tindakan Anda tidak akan dikritik. Tuan Pavilion Qian sedang membujuk Carson. Carson, yang telah meninggalkan pengasingan diri, tidak mengetahui keberadaan Dev Chen untuk saat ini, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu dia mencari Dev. Namun, dia dihentikan oleh Tuan Pavilion Qian dari Pavilion Wantong, dan Carson diundang ke sini. Lagi pula, Pavilion Wantong juga digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Carson tidak ingin berselisih dengan Pavilion Wantong. Tuan Pavilion Qian, saya bisa memberi Anda wajah, tetapi bagaimana jika dia tidak muncul? Carson bertanya dengan dingin. Tuanmu, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu istana Guanghan, dan saya yakin istana Guanghan juga telah memberitahu Dev Chen itu. Dalam 3 hari, jika Dev Chen tidak muncul, Anda dapat menyerang istana Guanghan dengan santai, dan saya tidak akan pernah menghentikannya. Tuan Pavilion Qian berjanji. Sekarang yang bisa dilakukan Tuan Pavilion Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Dev Chen datang. Jika keluargamu benar-benar melakukan sesuatu pada istana Guanghan, dia khawatir istana Guanghan akan mengalami banyak kerugian. Okelah kalau begitu, aku akan menunggu di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Carson selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Carson pergi, Tuan Pavilion Qian menghela nafas lega, dan berkata dalam hati. Tuan Dev Chen, saya hanya bisa membantu Anda dalam hal ini. Langkah selanjutnya terserah Anda. Dev Chen mempercayakan kepada Tuan Pavilion Qian untuk menjaga istana Guanghan secara diam-diam. Namun, Pavilion Wantong hanya menjalankan bisnis, dan Tuan Pavilion Qian hanyalah master cabang pavilion. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur keluargamu sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu dan menunggu penyelesaian dari Dev Chen sendiri. Yulian, percepatlah. Minum teh di depannya dan pergi. Di pesawat, Dev Chen berkata dengan wajah muram pada Yulian. Oke. Bos, segera. Yulian mempercepat kecepatan pesawat itu. Karena Dev Chen memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya saat ini, konsumsi pesawat hanyalah gerimis untuk Dev. Pesawatnya melaju kencang, Dev Chen tidak tertarik menikmati pemandangan pegunungan iblis surgawi. Lagi pula, Dev Chen telah terbang di atas gunung iblis surgawi lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu khawatir, santai saja. Zhongli meringkuk dalam pelukan Dev, dengan lembut membujuk. Dev Chen tersenyum sedikit, lalu menekan Zhongli di bawah tubuhnya. Bercinta. Bos. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat itu mencapai langit di atas kota Nandu pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat itu, Tuan Pavilion Qian mendapat kabar untuk pertama kalinya. Lagi pula, untuk bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan, dan datang dengan pesawat di atas kota Nandu, tidak ada orang lain selain Dev. Jika orang lain ingin menggunakan pesawat, mereka harus naik pesawat Pavilion Wantong. Jika orang lain ingin naik pesawat sendiri di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin Pavilion Wantong. Tapi Dev Chen bisa terbang sesuka hati, dan Pavilion Wantong tidak akan berbuat apa-apa. Ketika pesawat Dev Chen mendarat di alun-alun kota Nandu, Tuan Pavilion Qian secara pribadi membawa orang-orang untuk menyambutnya. Tuan Dev Chen, kita bertemu lagi. Tuan Pavilion Qian berjalan menuju Dev Chen dengan senyum di wajahnya. Saat Dev Chen turun dari pesawat, dia juga sedikit tersenyum dan berjabat tangan dengan Tuan Pavilion Qian. Tiba-tiba,
Tuan Pavilion kian terkejut, dan kemudian menatapnya dengan kaget. Tuan Dev Chen, apakah Anda berada di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi? Dev Chen mengangguk. Wajah Tuan Pavilion kian tidak bisa mempercayainya. Dev Chen membunuh Quintus dan pergi dari kota Nandu. Baru beberapa waktu, dan dia telah dipromosikan ke tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Kecepatan peningkatan ini sebanding dengan kecepatan roket. Tuan Dev Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alam Anda, jika Anda ingin terbang ke alam surga, itu hanya masalah sepele. Tuan Pavilion kian buru-buru mengagung-agungkan Dev. Tuan Pavilion kian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, Istana Guanghan akan menderita. Dev Chen berterima kasih kepada Tuan Pavilion kian. Jelas, Dev Chen dihubungi penguasa Istana Guanghan, dan dia juga tahu bahwa Master Pavilion kian lah yang menahan Carson. Saya hanya menggunakan wajah Pavilion Wantong, tetapi untuk menyelesaikan Carson, sosok Tuan Dev Chen sendiri yang dibutuhkan. Tapi saya tidak tahu, apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan Carsonmu di alam Mahayana tingkat 5? Tuan Pavilion kian bertanya. Karena Tuan Pavilion kian tahu bahwa Dev Chen bisa bertarung dengan melompati alam, itu sebabnya dia bertanya tentang ini. Sekarang Dev Chen berada di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, dan Carson berada di pada tingkat 5 alam Mahayana. Apakah Dev Chen bisa mengalahkan Carson, yang berada pada tingkat 5 di alam Mahayana? Tingkat 5 di alam Mahayana. Dev Chen tersenyum tipis, saya mungkin bisa membunuhnya seketika dalam hitungan detik. Mendengar kata-kata ini, Tuan Pavilion kian terkejut sejenak, matanya penuh rasa iri. Biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, mengucapkan kata-kata dengan enteng bahwa dia bisa membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana dalam hitungan detik. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Tuan Pavilion kian pasti mengira orang ini menyombongkan diri. Tapi kata-kata ini dari mulut Dev, Tuan Pavilion kian tentu mempercayainya. Tuan Dev Chen, apakah Anda masih perlu beristirahat? Tuan Pavilion kian bertanya. Oh, tidak perlu. Dev Chen menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka saya akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Carson dan pergi ke arena kompetisi sekarang. Tuan Pavilion kian berkata. Di bawah kepemimpinan Tuan Pavilion kian, Dev Chen pergi ke arena kompetisi kota Nandu. Banyak biksu di kota Nandu juga mengetahui kabar kedatangan Dev, dan mereka juga berbondong-bondong ke arena kompetisi satu demi satu. Pada saat yang sama, taruhan menang dan kalah di Pavilion Wantong juga telah dibuka. Kota Nandu terletak di ujung paling selatan di wilayah tersebut. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan kegiatan rekreasi. Permainan judi kompetisi ini menjadi favorit semua biksu untuk dimainkan. Jadi begitu permainan judi dibuka, banyak biksu bertaruh satu demi satu. Karena pengalaman terakhir kali, banyak orang tahu kemampuan melompat Dev Chen dalam bertarung, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Dev. Namun, Carson Mu, biksu tingkat 5 di alam Mahayana, juga dianggap sebagai master di seluruh dunia surga dan manusia, jadi ada beberapa biksu yang bertaruh pada Carson. Tuanku, Dev Chen datang. Pengurus keluarga Liu dari keluargamu berkata kepada Carson. Oke, aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Kali ini aku harus menghancurkannya hingga berkeping-keping sehingga aku bisa membalaskan dendam kedua putraku. Carson tiba-tiba bangkit, menggertakkan gigi dan berkata. Tuan, Dev itu. Dia bisa bertarung melompati alam, sebaiknya Anda berhati-hati. Penguasa keluarga Liu mengingatkan Carson. Dia di alam kesengsaraan transendensi dan mampu bertarung melompati alam. Apakah dia masih bisa mengalahkanku? Saya sekarang adalah tingkat kelima di alam Mahayana. Di seluruh kota Nandu, siapa yang bisa menjadi lawanku? Carson berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, di area ini, tidak ada lagi yang menjadi lawan Tuan. Pengurus keluarga Liu menyanjung. Segera, Carson membawa semua orang dari keluargamu ke arena kompetisi. Saat ini, arena kompetisi sudah penuh dengan orang. Dev Chen sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Carson tiba, Dev Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya.
Itu hanya biksu tingkat 5 di alam Mahayana, dan itu bisa ditangani. Ketika Carson melihat Dev, matanya merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Saat pertama kali bertemu, Carson hanyalah bayangan. Pada akhirnya, dia ditampar oleh penguasa wilayah selatan, langsung menghancurkan bayangannya, yang menyebabkan tubuhnya terluka. Kalau tidak, Carson sudah lama keluar dari pengasingan, dan dia tidak akan kehilangan semua putranya. Carson melompat dan mendarat dengan kokoh di atas ring. Tong, hari ini aku akan mengulitimu dan membuatmu kejang, dan membiarkanmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Carson menatap Dev Chen dan berkata, aku bisa mati seperti apapun yang kau mau, asalkan kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dev tersenyum menghina. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Setelah Carson selesai berbicara, auranya langsung meledak. Tunggu. Tepat ketika Carson hendak melakukan sesuatu, Tuan Pavilion Qian tiba-tiba berbicara. Tuan Pavilion Qian, apa maksudmu? Apakah Anda ingin ikut campur? Carson bertanya pada Tuan Pavilion Qian. Tuanmu telah salah paham, bagaimana saya bisa ikut campur? Saya hanya perlu mengaktifkan formasi ring untuk mencegah pertarungan Anda menyakiti orang lain. Setelah Tuan Pavilion Qian selesai berbicara, dengan lambaian telapak tangannya, pilar-pilar batu di sekitar ring itu langsung terangkat dengan cahaya, dan kemudian ring itu terbungkus cahaya. Tidak perlu terlalu merepotkan, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini. Carson mendengus dingin. Dev Chen hanya biksu di alam kesengsaraan transendensi, dia sama sekali tidak menganggapnya bahkan walaupun sebelah mata. Pengaktifan formasi ring dimulai, Carson menatap Dev, aura di tubuhnya terus meningkat. Pergilah ke neraka. Carson menabrak Dev Chen dengan pukulan. Kekuatan dari tingkat 5 alam Mahayana, pukulan ini bisa dibilang sangat menakutkan. Tinju besar memenuhi seluruh ring, kecuali perlawanan, itu tidak dapat dihindari. Halah. Sampah. Ada sedikit rasa jijik dan penghinaan di sudut mulut Dev, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan dalam sekejap. Bang. Bang. Duar. Saya melihat langit yang penuh dengan aura pedang bertabrakan dengan kepalan tangan Carson. Suara kerasnya membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena perlindungan formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak biksu. Kehampaan pada ring itu langsung menjadi kacau, dan sosok Carson dan Dev Chen juga menghilang. Pertarungan antara kedua orang itu secara langsung menyebabkan kehampaan runtuh. Ketika kehampaan berangsur-angsur stabil, sosok Dev dan Carson muncul kembali di depan semua orang. Mata semua orang membelalak, mencoba melihat siapa yang lebih unggul dalam pukulan barusan. Semua orang melihat Dev, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, berdiri di tempat dengan ekspresi puas. Tapi ketika mata orang banyak tertuju pada tubuh Carson, mereka tercengang. Saya melihat lengan kanan Carson telah benar-benar terpotong, dan darah dari lengan yang terpotong itu darah masih menyembur. Wajah Carson sangat sulit dilihat, kecuali kemarahan di matanya, dia sangat terkejut. Hanya dengan satu pukulan, Carson langsung menyadari kekuatan sejati Dev. Dia adalah seorang biksu tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi tangannya dipotong oleh biksu dari alam kesengsaraan dengan pedang. Hal semacam ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Carson merasa sangat terpukul. Bocah laknat, kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Carson kehilangan lengannya dan mulai terkesan dengan Dev. Kau terlalu sampah. Tidak berguna. Dev menggelengkan kepalanya perlahan. Dev Chen tidak mengakui bahwa Carson mampu, karena Carson itu terlalu sampah. Dengan tebasan pedang barusan, jika aku menginginkan nyawamu, kau pasti akan mati, jadi terimalah kenyataan. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan dari saya sekarang, dan kemudian mengirimi saya sumber daya, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Dev Chen berkata enteng pada Carson. Kata-kata Dev ini membuat Carson merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga membuka mulut lebar-lebar. Seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, mempermalukan seorang biksu tingkat 5 di alam Mahayana dengan cara ini, dunia telah benar-benar berubah.
Jika bukan karena melihat ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Woi bocah! Sialan, warisan keluargamu saya selama ribuan tahun, sebagai patriark keluargamu, bagaimana saya bisa melakukan hal yang mempermalukan leluhur saya? Bukankah kau luar biasa, maka aku akan mengorbankan hidupku untuk bermain denganmu hari ini. Carson selesai berbicara, lalu berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri di tanah. Polanya terlihat agak aneh, seperti monster mengerikan yang dilukis. Melihat Carson seperti itu, Dev Chen tidak bisa menahan cemberut. Orang ini tiba-tiba mulai melukis saat ini, tidak baik kan? Pasti ada rencana lain, tapi Dev Chen tidak mengetahuinya sekarang. Dan ketika pengurus keluarga Liu melihat pola yang digambar oleh Carson, dia langsung terkejut dan berkata, "Tuanku, jangan. Terlihat bahwa pengurus keluarga Liu sangat ketakutan. Tapi Carson melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan polanya. "Leluhur keluargamu, saya panggil leluhur dengan darah saya, tolong bantu saya." Carson berlutut di tanah dengan hormat, dengan kata-kata di mulutnya. "Hehehe. Kau tidak bisa mengalahkanku, dan kau melakukan ini. Bahkan jika kau menggunakan leluhur dari keluargamu, apa gunanya? Aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sama." Dev Chen tersenyum dengan dingin. Carson mengabaikannya, dan segera kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Boom! Blaar! Dalam sekejap, formasi di sekitar ring hancur dalam sekejap. Dev Chen hanya merasakan aura datang ke arah wajahnya, dan tubuhnya langsung terbang mundur dalam sekejap. Para biksu yang menyaksikan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan mereka terpesona oleh nafas aura ini satu demi satu. Dev Chen melayang di udara, menatap Carson, alisnya sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar tubuh Carson. Aura ini terus mengembang, dan kemudian seluruh tubuhnya diselimuti. Bergemuruh. Duar. Tiba-tiba, ada guntur di udara. Semua orang mendongak dan menemukan bahwa mereka tidak tahu kapan, awan gelap besar muncul, menutupi seluruh langit kota Nandu. Guntur dan kilat berkelap-kelip di awan gelap. Wow! Mungkinkah patriark keluargamu akan melewati kesengsaraan guntur saat ini? Ini di luar kebiasaan. Mungkinkah patriark keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk melewati kesengsaraan guntur untuk meningkatkan wilayahnya? Kemungkinan besar. Jika dia sudah melewati, dia akan menjadi biksu tingkat 6 di alam Mahayana. Saya khawatir Dev Chen itu, mungkin bukan lawannya lagi. Semua orang melihat guntur dan kilat, mengira itu adalah kesengsaraan guntur, jadi mereka mulai berbicara. Tapi Dev Chen dapat melihat sekilas, bahwa ini bukan kesengsaraan guntur, dan Carson tidak melewati kesengsaraan guntur. Dengan deru guntur dan kilat, aura di tubuh Carson menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti langit dan bumi. Dan tubuh Carson, juga dalam aura ini, benar-benar mulai kabur. Bagaimana situasinya? Carson, sepertinya dia akan menghilang. Hei Tong, tunggu saja untuk mati. Mata Carson merah, dan pada saat terakhir menghilang, dia menatap dan meraung. Boom! Blaar! Guntur dan kilat di udara semakin bergema di langit, dan banyak guntur dan kilat berkedip. Dev Chen memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Carson, dia akan melawannya. Tubuh Carson bersinar terang, dan semua orang tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Di atmosfer sekitarnya, tornado telah terbentuk, mengamuk di atas ring. Tubuh Carson hanya memiliki satu garis yang tersisa, dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada akhirnya, tubuh Carson bahkan menghilang dari garis luarnya, berubah menjadi seberkas cahaya. Boom! Duar! Cahaya membumbung tinggi ke langit, dan kemudian aura yang agung jatuh dari atas ke bawah. Aura ini sangat mendominasi. Banyak biksu di sekitar mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin melihat pertarungan jika itu mempertaruhkan nyawa mereka. Dev Chen merasakan aura yang mendominasi itu, matanya sangat dingin. Aura itu langsung membombardir tubuh Dev. Tubuh Dev Chen jatuh, seperti meteor, jatuh dari udara dan menghantam ring dengan keras.
Ring yang keras, pada saat ini, langsung dihancurkan dan meledak oleh tubuh Dev yang jatuh. Ring itu menghilang, dan aura horor masih ada di sekitar. Untungnya, banyak biksu menghindarinya lebih awal, jika tidak, mereka akan tersapu hangus oleh aura ini. Tubuh Dev Chen menghilang dari pandangan semua orang dan jatuh jauh ke dalam tanah. Dan awan gelap di udara perlahan terkondensasi menjadi bentuk manusia. Sosok humanoid manusia setinggi 100 kaki, terlihat agak mirip dengan Carson. Apakah itu leluhur keluargamu? Sepertinya leluhur itu agak aneh. Sepertinya Carson mengorbankan dirinya untuk memanggil leluhur keluargamu, yang cukup kejam. Dia pasti tahu bahwa dia bukan lawan Dev Chen, dan dia pasti akan mati jika dia bertarung, itulah mengapa demikian. Semua orang melihat bentuk manusia yang terkondensasi oleh awan hitam, dan mau tidak mau berbicara. Humanoid itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Dev yang terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, Dev Chen terbang ke langit dan bergegas keluar langsung dari tanah. Pukulan barusan, meskipun menakutkan, tapi tidak membahayakan. Kelihatannya cukup menggertak, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri untuk tidak dipukuli. Dev Chen menghadapi leluhur keluargamu, berkata dengan jijik. Setelah Dev Chen berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya seketika. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, seluruh tubuh Dev seperti dewa perang dengan baju besi emas. Memegang pedang di tangan kanannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bergegas langsung ke leluhur keluargamu. Dengan kecepatan Dev yang ekstrim, semua orang hanya bisa melihat bayangan emas yang tersisa di kehampaan. Bocah bodoh. Leluhur keluargamu berbicara, menatap Dev. Boom. Blaar. Saya melihat leluhur keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan yang besar, dan telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan aura hitam pekat, meraih Dev dari segala arah. Tapi Dev Chen mengabaikan telapak tangan raksasa ini, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Di depan leluhur keluargamu ini, Dev Chen sekecil semut. Tapi Dev, tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Pedang pembunuh naga di tangannya, memanfaatkan situasi, cahaya pedang ditembakkan. Tidak ada gerakan, tidak ada lonceng dan peluit, hanya pukulan keras. Boom! 2R. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Cahaya pedang yang menakutkan, yang mengandung niat pedang yang meluncur, sedang menuju leluhur keluargamu seperti gelombang ombak yang tinggi. Leluhur keluargamu menatap Dev, lalu mendengus dingin. Dengusan dingin ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Leluhur keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Perisai ini ada di depan cahaya pedang. Bergemuruh. 2R. Cahaya pedang menabrak perisai, dan suara memekakkan telinga pecah dalam sekejap. Perisai itu hancur dalam sekejap di bawah hantaman keras cahaya pedang dan menghilang. Dan cahaya pedang Dev juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluargamu. Tabrakan ini bisa dianggap sebagai ujian bagi kedua belah pihak. Dev Chen melihat ke seberang langit dari leluhur keluargamu. Hei bocah laknat, kamu berani membunuh anggota keluargamuku. Tahukah kamu bahwa tindakanmu akan membawa bencana kehancuran keluargamu? Akan membawamu pada bencana genosida. Leluhur keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan kental. Apa? Bencana genosida? Hahaha. Apakah kau layak? Kau juga pantas mendapatkannya. Dev mencibir tertawa. Sialan. Lancang. Leluhur keluargamu marah dan tiba-tiba membanting dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, saya suka. Hahaha. Setelah Dev Chen melihat ini, dia tiba-tiba tertawa. Terlihat bahwa Dev Chen hanya berdiri diam, sumber guntur dan kilat di tubuhnya mulai beroperasi, dan bintang-bintang sumber di ruang sumber bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat juga mulai menyambar di sekujur tubuh Dev.
Setelah melihat ini, leluhur keluargamu melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghantam Dev dengan keras. Ledakan. Blaar. Duar. Guntur dan kilat menyambar Dev, dan asap putih mengepul muncul. Dev Chen tidak bersembunyi atau bergerak, bintang aslinya memancarkan daya isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan hantaman guntur dan kilat secara terus-menerus. Bintang-bintang asal guntur dan kilat di ruang asal juga mulai berkedip-kedip, semakin terang dan cerah. Semakin banyak guntur dan kilat, semakin banyak sumber guntur dan kilat yang dapat diserap. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini adalah sumber daya langka di mata Dev Chen. Tapi tidak ada yang tahu ini, mereka semua melihat Dev Chen disambar petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Dev gosong, dan mereka semua tercengang. Yulian, khususnya, melihat Dev Chen seperti ini, matanya merah, tinjunya mengepal, berniat untuk menyelamatkan Dev Chen dengan putus asa. Sudut mulut leluhur keluargamu terangkat sedikit, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Oh, sangat nyaman. Tepat ketika Dev Chen terbungkus guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Leluhur keluargamu, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tiba-tiba memiliki cemberut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev Chen biksu di alam kesengsaraan transendensi, sama sekali tidak takut dengan kekuatan guntur, dan sepertinya dia telah menyerap guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dan mereka terkejut tanpa bisa berkata-kata. Apakah Dev Chen ini memiliki asal-muasal guntur dan kilat? Tentu, kau tidak melihat bahwa guntur dan kilat yang menghantamnya, bukankah semuanya terserap? Ini terlalu mesum, Dev Chen ini terlalu mesum. Banyak biksu membicarakannya. Leluhur keluargamu buru-buru berhenti, membiarkan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Dia awalnya ingin menggunakan guntur dan kilat ini untuk membunuh Dev, tetapi sekarang justru telah menjadi sumber daya bagi Dev Chen yang kontraproduktif. Guntur dan kilat menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh Dev Chen menjadi lebih cerah. Karena kau tidak bermain lagi, biarkan aku bermain. Dev Chen berkata, di telapak tangannya, guntur dan kilat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan terbentuk. Dev Chen mengangkat kepalanya dan menatap patriark keluarga Mu, dan tubuhnya tiba-tiba melesat seperti roket. Boom! Wus! Telapak tangan Dev memadatkan kekuatan guntur dan kilat, semakin ganas. Kecepatan Dev Chen sangat cepat sehingga kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, dan bahkan ruangnya pun terjepit. Menghadapi Dev, wajah leluhur keluargamu menjadi serius. Boom! Duar! Patriark keluargamu meninju Dev. Dari kejauhan, pukulan ini seperti gunung, menyelimuti Dev Chen secara pribadi. Meski begitu, Dev tidak menghindarinya sama sekali, tapi mengamuk dengan kepalan tangan itu. Boom! Blaar! Tinju bertabrakan dengan tubuh Dev. Kehampaan di sekitarnya seperti tanah longsor, dan tinjunya hancur dalam sekejap di bawah amukan Dev. Dev Chen menghancurkan pukulan ini dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Kesenjangan semacam ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan. Meskipun pukulan leluhur keluargamu tampak sangat kuat, tapi di depan Dev, itu masih terlalu lemah. Cukup rentan. Oh, ternyata leluhurmu hanya memiliki kemampuan ini, jadi tidak heran jika keturunan keluargamu juga tidak memiliki banyak kemampuan. Dev Chen memandang leluhur keluargamu dengan dingin dan mencibir. Sialan. Bocah laknat. Wajah leluhur keluargamu sangat mengerikan, dan tubuhnya yang besar juga gemetar. Leluhur keluargamu menjadi gila, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan terjun langsung ke kehampaan yang tak terbatas. Awan gelap yang awalnya menghilang berkumpul kembali dengan cepat pada saat ini. Di seluruh kehampaan, Anda bisa melihat awan gelap bergulung kencang seperti ombak. Langit dan bumi masuk ke dalam kegelapan, seperti akhir dunia. Awan gelap mulai turun dengan cepat, dan banyak biksu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Nandu diselimuti awan gelap. Jika awan gelap ini tidak segera dipadamkan, para biksu di Nandu takut mereka akan mati dan terluka berkali-kali.
Pada saat ini, semua biksu panik. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Mu tidak bertindak sesuai aturan tentang seni bela diri. Mengikuti Dev Chen dalam pertarungan dan hadapi Dev secara langsung. Bagaimana mungkin semua biksu di kota Nandu terlibat? Nenek moyang keluarga Mu gila, dan untuk membunuh Dev, dia tidak segan-segan membiarkan semua biksu di kota Nandu dikuburkan bersamanya. Boom! Duar! Blaar! Awan gelap terus turun, dan aura teror terus memancar. Banyak biksu sudah mulai jatuh berlutut ke tanah satu demi satu, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Para biksu lainnya ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Hei tua bangka! Apakah kau ingin mati bersama? Dev Chen memandang leluhur keluargamu dan bermerek. Ya, aku ingin kau mati, dan aku ingin semua orang yang melihat keluargamu membodohi diri sendiri untuk mati bersama. Tubuh leluhur keluargamu mulai menyatu dengan awan gelap. Dev Chen sedikit mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi serius. Leluhur keluargamu ini tidak bertindak sesuai aturan tentang seni bela diri, jadi dia ingin mati bersama semua orang. Dev Chen terus membombardir guntur dan kilat di telapak tangannya ke dalam awan gelap, tetapi setelah guntur dan kilat memasuki awan gelap, semua langsung tenggelam, dan semua sama sekali tidak dapat menghentikan tekanan ke bawah dari awan gelap. Saat tekanan di awan gelap turun semakin rendah, beberapa biksu tidak tahan dan mulai memuntahkan darah. Ada ekspresi ngeri di wajah semua orang. Dev Chen melawan dengan keras, tetapi tubuhnya, di depan awan gelap yang menutupi radius ratusan mil, seperti semut, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dev Chen juga merasakan tekanannya, dan tubuhnya terus jatuh dari udara. Mengaum. Tepat ketika Dev Chen bingung, dan banyak biksu putus asa, tiba-tiba terdengar raungan keras. Pada saat ini, dari cincin penyimpanan Dev, binatang kecil yang menelan langit bergegas keluar secara langsung, dengan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya. Dan ukuran binatang kecil yang menelan langit terus meningkat. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap dengan mata besar, mengeluarkan raungan, dan rambut di tubuhnya berdiri tegak. Kemudian binatang kecil yang menelan langit membuka mulutnya lebar-lebar, dengan daya isap yang sangat besar. Sehingga lapisan awan gelap yang semula jatuh langsung tersedot ke dalam mulut binatang kecil penelan langit. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersedot bersih oleh binatang kecil yang menelan langit dalam sekejap. Dunia yang awalnya gelap gulita menjadi lebih cerah, dan sinar matahari yang menyilaukan juga kembali menyinari bumi. Paksaan pada semua orang juga menghilang dalam sekejap, dan wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan langit menjilat bibirnya, lalu menguap, dan kembali ke cincin penyimpanan Dev lagi. Hanya dalam sekejap, leluhur keluargamu menggunakan hidupnya untuk berbaur dengan awan gelap, berniat untuk mati bersama, tetapi dia dimakan oleh binatang kecil yang menelan langit. Setelah kejutan singkat, banyak biksu bersorak. Mereka senang mereka masih hidup, dan pada saat yang sama orang-orang ini membenci keluargamu. Pengurus keluarga Liu melihat kerumunan gila itu dan diam-diam ingin pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, banyak biksu menyadarinya, dan kemudian melancarkan serangan terhadap pengurus keluarga Liu. Pengurus keluarga Liu kehilangan nyawanya dalam sekejap di bawah pengepungan banyak biksu. Dev Chen perlahan turun dari udara, dan Tuan Pavilion Qian segera menyambutnya. Tuan Dev Chen, selamat, binatang suci itu benar-benar luar biasa. Tuan Pavilion Qian berkata dengan penuh semangat. Tuan Pavilion Qian, apakah kau tahu di mana keluargamu berada? Dev bertanya. Aku tahu, itu tidak jauh dari kota Nandu. Saya tidak tahu apa yang Tuan Chen akan lakukan terhadap kediaman keluargamu. Karena Carsonmu sudah mati, keluargamu akan merosot dan bubar terlepas dari tidak ada yang mengurusnya itu. Tuan Pavilion Qian bertanya dengan bingung. Tolong, Tuan Pavilion Qian, bawa aku ke rumah keluargamu. Dev Chen tidak mengatakan tujuannya pergi ke rumah keluargamu. Setelah melihat ini, Tuan Pavilion Qian mengangguk, dan kemudian membawa Dev Chen ke kediaman keluargamu. Keluargamu tidak jauh dari kota Nandu, jadi hanya butuh 2 jam bagi mereka untuk mencapai keluargamu.
Tuan Dev Chen, rumah bangsawan ini adalah tempat keluargamu berada. Tuan Pavilion kian menunjuk ke sebuah rumah bangsawan dan berkata, Dev Chen melirik keluargamu, yang terdiri dari lusinan bangunan megah, dan sekilas itu adalah rumah bangsawan kaya. Tuan Pavilion kian, tunggu sebentar, aku akan datang kembali segera setelah aku pergi. Setelah Dev Chen selesai berbicara, tubuhnya langsung bergegas ke rumah keluargamu. Segera, ada teriakan dari rumah keluargamu. Tuan Pavilion kian menyaksikan dengan linglung, keluargamu mengalami pembantaian, dan satu persatu anggota keluargamu menghilang di bawah pedang pembunuh naga Dev. Seperempat jam kemudian, Dev Chen kembali, dan rumah keluargamu sudah menjadi lautan api saat ini. Di tangan Dev, dia memegang beberapa tas penyimpanan, yang berisi semua sumber daya keluargamu. Karena Carson sudah mati, semua sumber daya keluargamu ini, jangan disia-siakan. Dev Chen tersenyum kecil dan menyimpan tas penyimpanan itu. Tuan Pavilion kian memandang Dev, kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu, dia tidak tahu kapan Dev menjadi sangat kejam. Dev Chen baru saja mendengarkan saran Tuan Si. Dev Chen tidak bersalah karena merampas sumber daya milik musuh-musuhnya. Secara psikologis, tidak ada lagi tekanan, musuh terbiasa membunuh dan merebut. Apa yang dikatakan Tuan Dev Chen sangat luar biasa. Tuan Pavilion kian hanya bisa tersenyum dan berkata. Keduanya kembali ke kota Nandu, dan Tuan Pavilion kian dengan hangat menghibur Dev. Melihat pembantaian keluargamu oleh Dev, dia sangat takut Dev tidak bahagia dan akan membantai pavilion cabang Wantong miliknya. Tuan Pavilion kian, Anda telah berada di wilayah selatan sepanjang tahun, dan Anda harusnya mengetahui topografi Gunung Iblis Surgawi dengan sangat baik, kan? Saya memiliki peta di sini yang menunjukkan sebuah tempat di wilayah selatan. Saya tidak tahu apakah Tuan Pavilion kian tahu di mana ini? Dev Chen mengeluarkan peta yang dia dapatkan dari tas penyimpanan rota. Tuan Pavilion kian melihat peta di tangan Dev, dan kemudian melihat tempat-tempat yang ditandai dengan lingkaran merah di peta. Ketika dia melihat tempat ini, alis Tuan Pavilion kian mengerutkan kening dengan jelas. Tuan Dev Chen, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Tuan Pavilion kian bertanya. Dev Chen ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Tuan Pavilion kian. Lagi pula, Dev tidak begitu jelas tentang identitas rota. Melihat Dev Chen ragu-ragu, Tuan Pavilion kian tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya, jadi dia berkata. Tempat di mana lingkaran ini digambar adalah tempat terlarang di wilayah selatan. Itu bukan tempat bagi para biksu selama bertahun-tahun. Di tempat itu sebelumnya, ada sebuah kota kuno, tetapi setelah perang para dewa dan iblis, semua kota kuno dihancurkan dan semua orang mati. Tuan Pavilion kian, lalu mengapa daerah ini menjadi daerah terlarang? Dev sangat bingung. Lagi pula, selama perang antara dewa dan iblis di dunia surga dan manusia, banyak kota dihancurkan, dan puluhan ribu biksu tewas. Mengapa tempat ini menjadi tempat terlarang? Tempat itu sangat aneh. Ada banyak biksu yang pernah ke sana, tetapi mereka semua tidak pernah kembali, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan siapapun. Seiring waktu, itu telah menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Lagi pula, tempat itu terletak di perbatasan wilayah selatan dan tidak memiliki sumber daya. Tuan Pavilion kian berkata. Dev mendengarkan kata-kata Tuan Pavilion kian dan melihat label di peta, ekspresinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak mungkin peta di tubuh Rota menandai tempat ini tanpa alasan. Dan sekarang tempat ini masih menjadi tempat terlarang, pasti ada semacam rahasia. Awalnya, Dev Chen ingin menggunakan sumber daya miliknya untuk berlatih sebentar, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa tempat ini sangat misterius, jantung Dev Chen berdebar kencang. Melihat Dev Chen seperti itu, Tuan Pavilion kian buru-buru berkata. Tuan Chen, kau tidak ingin pergi ke tempat itu, kan? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Selain itu, tempat itu sangat tandus, tidak ada sumber daya sama sekali, dan risikonya tidak sepadan. Tapi semakin Tuan Pavilion kian mengatakan ini, semakin Dev Chen ingin pergi. Tuan Pavilion kian, terima kasih telah mengingatkan saya hanya ingin pergi dan melihat-lihat.
Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang penuh dengan sumber daya yang diambil dari keluargamu. Tolong, Tuan Qian, bantu saya menyerahkan sumber daya ini ke Istana Guanghan. Dev Chen mendapat banyak sumber daya dari orang-orang aliansi penyegelan iblis, jadi dia merebut sumber daya keluargamu untuk Istana Guanghan. Melihat Dev Chen mengatakan ini, Tuan Pavilion Qian berhenti membujuknya. Setelah mengambil tas penyimpanan, dia mengangguk, "Jangan khawatir Tuan Chen, saya akan mengantarkan barang-barang ini ke Istana Guanghan." Dev Chen pergi dari cabang pavilion Wantong dan meminta Yulian untuk menunggunya di kota Nandu, sementara dia pergi sendirian ke tempat di mana lingkaran itu digambar di peta. Tempat itu tidak terlalu jauh dari kota Nandu, jadi tidak perlu naik pesawat. Poin lainnya adalah Dev Chen tidak ingin terlalu angkuh. Lagi pula, terlalu mencolok untuk membawa pesawat ke tempat itu. Jika apa yang disebut tanah terlarang ini benar-benar menyembunyikan sumber daya dan artefak apapun, Dev akan pergi dengan tenang, lalu dia bisa mengambilnya sendiri. Bukan hal yang baik jika ada terlalu banyak orang yang tahu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yulian, Dev Chen mulai berangkat. Meskipun Gunung Iblis Surgawi memiliki banyak kultivator iblis dan masih banyak monster, Dev Chen telah ke tempat ini berkali-kali, dan beberapa tempat sangat dikenalnya, jadi dia tidak takut. Ditambah dengan kekuatan Dev saat ini, para kultivator iblis atau monster yang tidak memiliki mata panjang mencari masalah, mereka hanya mencari jalan buntu. Tingkat 5 di alam Mahayana bukan lagi lawan Dev, jadi apalagi yang ditakuti Dev? Di seluruh dunia surga dan manusia, tidak banyak biksu tingkat 5 atau lebih di alam Mahayana. Di puncak alam Mahayana, mereka hampir menjadi tak terkalahkan. Seperti para biksu di alam transformasi keabadian yang telah lama berhenti memperdulikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi, menunggu untuk naik menuju keabadian, bagaimana mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka di mana-mana. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Dev merasakan sedikit kelelahan. Sosoknya turun kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di tubuhnya. Untungnya, Dev Chen memiliki banyak sumber daya sekarang, jadi dia tidak takut konsumsi dalam jumlah banyak sama sekali. Setelah menambahkannya, Dev Chen mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat lagi. Konon luas lingkaran ini sudah tercapai, tapi sepertinya tidak ada yang berubah di sekitar. Bersambung ke episode 434. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.